Selamat sore sahabat hidroponik. Ini adalah long murbei saya. Umurnya dia sudah 3 tahun, jadi sudah besar sekali pohonnya. Terus ini banyak sekali buahnya. Itu di atas-atas. Ini adalah salah satu tanaman saya yang survive dari angin dan hujan gede sekali. Dan ini salah satu hasil dari hormon POC bunga, telur, micin, sama air kelapa. Nah, jadi setelah di treatment selama kurang lebih 1,5 bulan, kemudian saya tinggal melakukan perlakuan seperti ini. Jadi ini ada cabang panjang. Nah, nanti kita lihat apakah di situ ada tunas-tunasnya. Seperti ini tunasnya. Nah, ini tunasnya, tunas barunya. Nah, untuk melakukan perlakuannya agar mau berbuah, kita harus potel ujungnya ini. Ujung tunas yang memanjang ini kita potel. Kemudian daun-daunnya kita habisin. Pelan-pelan. Kita habisin seperti ini. Saya nggak bawa gunting, jadi pakai tangan saja. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dia gundul. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian, sekitar seminggu kemudian, dia akan keluar tuh tunas-tunasnya yang tadi. Dia akan keluar buah-buah seperti ini sambil mengeluarkan cabang baru. Nah, ini ada satu lagi nih contohnya nih. Nah, ini kan kelihatan. Jadi dia tunasnya itu akan keluar daun dan bunga-bunga baru. Ini calon nanti akan keluar bunga-bunga baru. Selain saya menggunakan POC bunga, saya juga kasih mereka makan. Jadi agar mensupport mereka selain memiliki buah yang banyak, terus buahnya besar dan gendut-gendut, selain kasih hormon, tanahnya mereka juga harus gendut. Makanya saya kasih NPK-nya untuk penggantinya, saya beri AB mix. Saya ambil dari greenhouse saya itu. Nah, setelah itu untuk tambahan agar buahnya melimpah, kan nggak bisa tuh pakai AB mix untuk daun aja. Saya kasih MKP sama saya kasih KCL. MKP itu untuk agar merangsang pohonnya ke arah generatif, ke arah pembungaan. Dan kemudian KCL-nya itu untuk merangsang pembungaan dan kualitas dari produksi buah dan bunga, dan juga agar nggak rontok. Nah, murbei ini termasuk yang kuat angin sama hujan, jadinya mereka nggak rontok. Oke, nanti saya kasih lagi update-nya setelah mereka pada matang semua. Oh iya, ada lagi tips. Jadi beberapa dari tanaman murbei itu mereka membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk jadi tua atau set untuk berbuah, seperti mangga, terus seperti alpukat. Mereka kan seenggak-enggaknya membutuhkan waktu untuk growing itu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Sama seperti murbei ini. Jadi mereka tuh fokus dulu ke akar sama batang yang kuat.
Kemudian mereka mengeluarkan cabang-cabang. Dan kita juga harus memastikan cabangnya mereka juga nggak terlalu banyak. Jadi kita pilih aja cabang-cabang yang kuat untuk mengeluarkan bunga-bunga. Nah, ini yang di atas saya ini masih belum keluar buahnya. Saya zoom, ya kan, nggak ada buahnya. Nah, ini nanti mau saya potelin. Jadi terus ujungnya juga mau saya pangkas. Jadi nanti akan merangsang bunga itu keluar. Yang tadinya nggak keluar, jadi keluar. Ini tampak dari depannya. Nah, ini yang sudah saya gunduli. Sudah saya gunduli daun-daunnya. Mulai keluar cabang-cabang baru. Ini cabang barunya. Ini tuh cabang barunya. Kemudian ini sambil keluar cabang barunya, dia akan keluar bunga-bunga yang bakal buah. Jadi kalau murbei itu bunganya bunga semu, jadi langsung ke buah gitu. Nah, kemudian ini yang di atas agak susah kemarin pas gundulnya. Nah, ini buah-buahnya. Nah, yang di sebelah sana ini juga ada. Kemudian yang sebelah sana itu masih rimbun, masih daun semua. Jadi memang sengaja saya nggak gundul itu. Jadi untuk perbandingan. Karena tanaman murbei ini kalau dia terus-terusan dikasih POC, kalau dia nggak dipangkas, POC itu akan dialirkan ke badannya dia untuk growing tubuhnya dia. Jadi nanti dia akan ngeluarin cabang lebih banyak dan daun yang lebih gede-gede dan sehat-sehat. Tapi kalau kita lakukan treatment pangkas, maka dia akan beralih. Efeknya yang dari POC itu langsung digunakan untuk menyimpan karbohidrat yang dia ambil dari tanah dan fotosintesis, langsung difokuskan ke pembungaan. Karena mereka udah nggak ada daun-daun, jadi karbohidratnya juga dari fotosintesis dia langsung alihin ke pembuahan dan pembungaan seperti ini. Nah, ini nanti akan mulai saya pangkas-pangkas juga. Jadi nanti ini sisa daun-daunnya ini akan saya pangkas. Kita nggak usah takut tanamannya akan mati, karena mereka nggak akan mati. Jadi murbei itu memang seperti itu siklus untuk berbuahnya. Jadi nanti setelah buahnya habis bersamaan dengan daun-daun baru keluar seperti ini. Nah, nanti kalau udah habis buah-buahnya, kita treatment lagi sekitar 2 minggu pakai POC. Pakai POC kita treatment lagi, terus kita cek kalau nanti mereka sudah mengeluarkan tunas-tunas seperti ini, tunasnya udah siap seperti ini ada bakalnya nih, bakal buahnya nih. Kelihatan kan? Nih, ada bulu-bulunya itu. Nah, kalau mereka sudah mulai mengeluarkan ujung-ujung seperti ini, dan ujungnya itu gede-gede, berarti mereka siap untuk dipangkas lagi. Nanti setelah dipangkas lagi, mereka akan keluar bunga-bunga lagi. Nah, kalau yang seperti ini nih, nah ini kita tunggu dulu sampai agak kecoklatan. Kalau udah agak kecoklatan, tonjolan-tonjolan kecil ini, nanti baru kita pangkas ujung daunnya itu, kuncupnya itu kita pangkas, terus daunnya kita habisin semua. Jadi begitu trik sama tips singkat penggunaan POC dan cara merangsang murbei panjang agar cepat berbuah juga. Selamat menanam. Mbak, lagi apa Mbak?
daun. Ini prosesnya ya. Jadi ini kita mau gundulin. Mbak, tunas ujungnya dipotong ya, Mbak. Ini adik saya. Jadi ini begini kan, masih lebat daunnya. Itu nanti dipanjat. Ini kita mau potong ujungnya ini, kuncupnya dipotong ya, Mbak. Yuk, enggak, sini Mbak, sini aja Mbak. Ininya aja, ujung doang Mbak. Nah, ujung begininya nanti dipotong. Ini sebanyak ini. Oke, kita mau pangkas dulu. Nanti hasil akhirnya kita videoin lagi. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Gundul. Kan gundul murbeinya. Sekarang saya mau turun. Sudah habis semua daunnya. Terus ini adalah hasilnya, daun-daunnya yang tadi sudah digunting. Kalau pohonnya sudah besar, harap nanti teman-teman pada di hati-hatiin, soalnya nih banyak banget getahnya. Getahnya ini lengket, terus mungkin karena saya sering-sering alergi jadi agak gatal. Dan di sini banyak nyamuk. Nah, jadi seperti ini. Saya zoom. Habis ya. Habis semua. Terus ujung tunasnya juga sudah semuanya sudah diambil. Ini sudah nggak ada ujung tunasnya. Nah, nanti kalau mereka sudah yang sebelah sini ini, kalau sudah pada keluar cabang, daun baru, mereka juga akan sama-sama ngeluarin buah-buah baru. Banyak banget. Ini sudah ratusan buahnya. Hanya untuk yang sebelah sini aja. Sampai atas-atas tuh. Sampai atas-atas, saya zoom. Tuh isinya semuanya buah. Nah, nanti yang coklat-coklat seperti ini nih. Tonjolan coklat ini. Ya, nanti akan keluar tunas baru dan buah baru. Oke, jadi yang punya buah murbei di rumah bisa dipraktekin, dan yang baru nanam rajin aja untuk dipotongin daunnya. Nanti kalau dipotongin daunnya itu juga nanti merangsang buah murbei yang rantingnya tadinya hijau seperti ini, nanti jadi coklat seperti ini, jadi tua, ranting tua. Dan ranting tua itu adalah ranting yang siap untuk memproduksi buah. Tapi untuk cara penggundulan murbei itu karena tanaman saya kasih hormon, jadi cuman separuh tanaman doang saya pangkas untuk percobaan, mereka mau keluar. Terus barulah yang separuhnya lagi saya pangkas. Tapi sebaiknya kalau yang nggak pakai hormon, itu kalau mau mangkas daun dan ujungnya untuk merangsang bunganya, itu dipangkas semuanya. Jadi mereka langsung masuk pada fase untuk berbuah. Oke.